Hingga abad 18, cengkeh hanya ditemukan di hutan Kepulauan Maluku, Indonesia. Setiap suku memiliki hutan cengkeh atau dusun bualawa. Kuntum bunga cengkeh yang belum mekar dan berwarna hijau kemerahan dipanen berikut ranting-rantingnya. Ranting-ranting cengkeh diikat dalam gelondongan, ditukar dengan keramik Cina dan dimasukkan ke dalam perahu kora-kora. Cengkeh itu akan berlayar sampai negeri Cina. Suku Alifuru tidak ikut berlayar. Tugas berlayar diserahkan kepada kerabat yang memiliki keterampilan berlayar. Cengkeh akan singgah dulu di Pulau Sangihe, Pulau Sulu, dan Pulau Luzon. Cengkeh lalu diserahkan kepada pedagang pengepul di Pulau Taiwan. Dari Taiwan, cengkeh menyeberang ke daratan Cina, menemui para bangsawan yang sudah menunggu kedatangan setiap kuntum cengkeh. Sebagian cengkeh lainnya diangkut dengan unta sepanjang Jalan Sutra sampai Roma di benua Eropa. Kamu bawa apa, Tovi? Ini aku bawa nastar, ondekuk, dan minuman pala. Aduh, kuemu tuh mau bolodok kabeh. Radoyan aku kayak merayakan kolonialisme Belanda. Loh, rempah kan kejayaan bangsa kita, Tante. Yang datang mencari rempah ke Indonesia kan bukan hanya Belanda loh. Tapi juga India, Cina, Arab, Portugis, Spanyol, dan Inggris. Semua bau India, Arab, Belanda. Mengingatkan sengsaranya zaman penjajahan. Yang diingat jangan hanya susahnya saja, Tante. Diingat juga masa indahnya. Susah senangnya kan harus diterima. Karena itu bagian diri kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jida. Jida cucu baru datang. Mari masuk. Ampun. Jida pecengki dari zaman-zaman dulu nih masih ada ya? Iya, Ali. Ini orang keluarga simpang selama 50 tahun baru dong keluar. Dia saudara bobo wali karena simpang sudah terlalu lama. Tapi coba anda rasa satu, dia perasa tara berubah kan? Biar simpang dan tahun-tahun. Tapi bikapa kong dotu-dotu simpan cengki ini pelama? Itu merupakan kebiasaan keluarga. Jadi akas pakai ngana rantai dan dia pe kepala ini supaya ngana jaga baik-baik dan lanjutkan amanah keluarga. Saya Jida. Allahumma salli. Para mí, Sabrina Escolido, el niño Sabrina Escolida, 18, Antonio Galfao. Mari bergabung, Iva. Kita dikumpulkan oleh Liontin Dusun Bualawa.
rakyat Maluku tidak lagi memetik cengkeh di Dusun Bualawa semenjak Belanda memusnahkan Dusun Bualawa dan membuat perkebunan cengkeh. Cengkeh sudah mendatangkan keuntungan, perkawinan antar bangsa, sekaligus perang berdarah selama ratusan tahun. Tetapi saat ini, ekonomi cengkeh sedang porak-poranda, seperti runtuhnya benteng ini, akibat perubahan iklim. Perubahan iklim memicu kemarau panjang dan hujan berlebihan. Pohon cengkeh mati kekurangan air atau tidak berbunga, panen pun gagal. Leontin ini meneruskan amanah tahun 1539. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong Pulau Rempah dari perubahan iklim? Pemerintah Indonesia telah membuka kebijakan pengelolaan hutan untuk masyarakat lokal dengan memberi hak kelola kepada kelompok-kelompok petani lokal di desa sekitar kawasan hutan selama 35 tahun dan bisa diperpanjang. Kebijakan itu disebut perhutanan sosial. Dengan diberi hak kelola, maka kelompok masyarakat dapat mengelola hutan secara berkelanjutan, beradaptasi, dan melakukan upaya mitigasi terhadap perubahan iklim. Petani cengkeh di Maluku Utara melakukan penanaman berbagai jenis pepohonan lain agar mendapat hasil yang lebih beragam, bukan hanya cengkeh. Strengthening of Social Forestry in Indonesia Project memfasilitasi kelompok masyarakat perhutanan sosial untuk membangun agroforestry dari lahan semak belukar dan lahan terbuka seluas 40.000 hektar untuk mencapai target penurunan emisi karbon sebesar 9,2 juta ton CO2 ekuivalen. Ali tergerak memikirkan solusi adaptasi perubahan iklim bagi Pulau Rempah. Om, Nyom. Gagal gitu orang ini, DP bunga cengkeh terada tapi DP daun jadi minyak sirih. Iyo, dan daun dan Dusun Bualawa kita bisa beradaptasi dengan perubahan cuaca. Dusun Bualawa adalah kearifan agroforestry masyarakat Maluku Utara sejak ribuan tahun lalu. Tanaman endemik cengkeh di hutan dirawat bersama tanaman ekonomi lainnya seperti pala, kelapa, duku, manggis, durian, matoa, nanas, jahe, dan cabai rawit. Pohon cengkeh hutan yang dimanfaatkan sebagai sumber benih selama ratusan tahun disebut pohon cengkeh Avo. Masyarakat juga berinisiatif memanfaatkan serasa daun cengkeh. Serasa daun cengkeh yang semula dianggap sampah disuling menjadi minyak cengkeh. Minyak atsiri daun cengkeh menjadi produk baru agroforestry Dusun Bualawa. Ali melihat kearifan lokal agroforestry Dusun Bualawa telah menjadi ketahanan ekonomi masyarakat selama perubahan iklim dan peluang ekonomi baru dari minyak atsiri daun cengkeh. Mendukung ide Ali, Eva mengambil langkah untuk memasarkan produk minyak atsiri kepada industri farmasi dan parfum. Industri parfum di Ambon memesan minyak atsiri daun cengkeh produksi kelompok tani hutan dampingan Ali. Sementara industri farmasi memesan minyak atsiri daun cengkeh untuk antiseptik obat kumur mulut. Hasil penjualan minyak atsiri Dusun Bualawa memberi tambahan pendapatan bagi setiap anggota kelompok tani hutan. Agroforestry Dusun Bualawa menjadi adaptasi perubahan iklim bagi Pulau Rempah. Ketika pohon cengkeh gagal berbunga akibat perubahan iklim, perhutanan sosial perlahan tapi pasti membuat terobosan untuk meneruskan kejayaan cengkeh melalui minyak atsiri daun cengkeh.